Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru besar kita, yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Jumaroh. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para asatiz, segenap tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh, ketua DKM Nurul Iman beserta jajarannya, segenap panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin wal hadirat, para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik remaja yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cinta adalah anugerah yang terindah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka hambanya. Dan cinta itu ada di dalam hati orang-orang yang beriman. Bu, punya cinta. Ketika seorang istri mencintai suaminya karena Allah, atas dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sana ada pahala ibadah buat sang suami. Ketika seorang istri dia sayang kepada seorang suami, lantas di sana ada yang namanya berkah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sang suami. Dan bahkan ketika seorang istri setia kepada suaminya, maka 8 pintu surga dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sok, silakan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Suami istri saling mencintai, ibu bapak mencintai anak-anaknya, keluarga besarnya saling mencintai, masyarakatnya juga saling mencintai di antara sesama. Di sana Allah tumbuhkan rasa cinta kepada mereka orang-orang yang beriman,
akan menjadi indah hidup di alam dunia ini. Betul apa betul? Bicara soal cinta, kalau ditanya cinta enggak kepada Nabi, Pak? Cinta enggak? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa malihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sebelum kalian mencintai Nabi kalian, melebihi cinta kalian kepada Nabi kalian ketimbang cinta kalian kepada siapa? Kepada kedua orang tua kalian, kepada anak-anak kalian, kepada harta benda kalian, bahkan kepada seluruh manusia yang tinggal di atas muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Taruhannya iman. Ketika kita berbicara tentang cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nih waktunya dikasih cuma 30 menit. Ustaz jangan lama-lama. Kalau Ustaz Irwan biasanya 1 sampai 2 jam bicara. Ikhlas Pak 30 menit. Ridho. Bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mereka orang-orang yang mengaku umatnya Nabi, kalau dikatakan dia mahabbah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama dia banyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ingatkan untuk kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan juga mereka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi. Allah, Rabbuna Allah, Tuhan kami, Tuhan kita semuanya berselawat kepada Nabi. Malaikat-malaikat Allah berselawat kepada Nabi. Bukti cinta dan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih Pak, kalau kita bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basahi lisan kita dengan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kitab Muta'asul, ada sebuah jalinan komunikasi yang begitu indah antara Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Ya Muhammad, kalau bukan karena cinta, kalau bukan karena cintaku kepadamu ya Muhammad, tidak akan aku ciptakan tuh yang namanya langit. Tidak akan aku pernah ciptakan yang namanya bumi beserta isinya. Karena aku cinta kepadamu ya Muhammad. Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit, bumi dan isinya karena dia cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tertunduk Nabi Pak, malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Rabb, wahai Allah,
jika engkau menciptakan langit bumi dan isinya hanya karena engkau cinta kepadaku, lantas untuk siapa ya Rabb aku diciptakan di atas muka bumimu ya Allah? Tegas Allah subhanahu wa ta'ala katakan, ya Muhammad anta li ya habibi, wahai Muhammad anta li ya habibi, aku yang menciptakan engkau karena engkau adalah kekasihku ya Muhammad. Begitu cintanya Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah ciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasihnya. Antali ya habibi, aku untukmu ya Muhammad, engkau tercipta untukku ya Muhammad, engkau aku jadikan sebagai kekasihku ya Muhammad. Lantas Allah balik bertanya, ya hadirin, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ya Muhammad, engkau tahu karena engkau aku ciptakan langit, karena engkau aku ciptakan bumi dan isinya, karena cintaku kepadamu engkau aku jadikan kekasihku. Lantas pertanyaannya, ya Muhammad, aku ini Allah subhanahu wa ta'ala, untuk siapa aku ya Muhammad? Allah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk siapa Allah? Tertunduk Nabi hadirin, malu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, untuk siapa engkau? Untuk siapa engkau ya Allah? Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ana liman yusalli alaika, aku ini untuk umatmu ya Muhammad, umatmu ya Muhammad, umatmu ya Muhammad. Umat yang bagaimana hadirin? Umat yang selalu berselawat kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang selalu membasahi lisannya, membasahi lidahnya, membasahi mulutnya dengan dia berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala nabi. Allahumma alaihi. Bukti cinta yang pertama hadirin, semua kita harus tanamkan dalam hati kita. Karena iman kepada Allah ada hati, karena iman kepada Allah dalam hati ada cinta, maka jadi indah kehidupan ini insya Allah. Yang pertama, buktikan cinta kita dengan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti yang kedua, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapati banyak kemuliaan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Umatnya Nabi Muhammad akan banyak diberikan karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Umatnya Muhammad akan banyak menerima nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua, dia mampu menjaga, bahkan wajib dia menjaga peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira dijaga enggak, Pak? Apa peninggalan Nabi? Dua. Yang pertama Al-Qur'anul Karim, yang kedua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kalau benar kita semua cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah di antara kita yang terus membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, yang terus membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk penjagaan warisan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Punya Quran di rumah?
Punya Quran di rumah? Berapa banyak umat Islam ngaku dia iman sama Allah, cinta kepada Nabi, punya Al-Quran di rumah, dia tinggikan Al-Quran, dia taruh Al-Quran di atas lemari, dia muliakan Al-Quran, dia simpan Quran di dalam lemari, dia simpan Qurannya di dalam lelaci, tapi tidak dibaca. Nauzubillah summa nauzubillah. Sayang ketika peninggalan Nabi yang namanya Al-Quranul Karim dibiarkan begitu saja. Al-Quran yang nempel, debu yang nempel pada Al-Quran, kutu yang makan itu Al-Quran akan ditanya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, hambamu punya Quran di rumah, hambamu memiliki aku di rumah, ditinggikan aku, dimuliakan, tapi sayang, 1000 kali sayang, nggak dibaca ya Allah. Nanti ketika digelar Yaumil Akhir, tuh Al-Quran akan bicara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang mengaku iman sama Allah, cinta kepada Nabinya, nggak baca Al-Quran, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan Al-Quran, kita punya badan aja akan ditanya sama Allah. Inna syam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu, dan seluruh anggota tubuhmu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaku iman sama Allah, ngaku Islam agamanya, cinta kepada Nabi, Al-Quran gak dijaga, hadis gak dibaca. Mana tanggung jawab mereka? Mana tanggung jawab kita? Kalau ngaku cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Pak, begitu indah ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, begitu banyak hikmah ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Satu aja ingin saya sampaikan. Ketika Bapak buka Al-Quran, lihat surat Ali Imran ayat 164. Lihat betapa indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan kepada umatnya Nabi. Begitu indahnya Allah memberikan karunia kepada umatnya Nabi. Kalau Allah sudah berbicara dengan satu kalimat laqad, sungguh-sungguh gak main-main Allah. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karunia. Pada saat kapan Allah memberikan kemuliaan kepada kita? Pada saat kapan Allah memberikan karunia kepada kita? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Perhatikan ayat Allah ini. Buka Al-Quran nanti di rumah. Ketika Allah katakan akan diberikan mereka kemuliaan, akan diberikan mereka orang-orang yang beriman karunia Allah. Pada saat kapan? Idba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Pada saat dimana Allah telah menghadirkan nabinya, Allah telah mengutus seorang rasul, Allah telah datangkan seorang rasul di antaramu. Nih kalimat ayat ini sama dengan doanya Nabi Allah Ibrahim, bukti dari tanda kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi kita. Idh yarfa'u Ibrahim al-qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah kalian ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga Ismail diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Satu di antara doa yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya Rabb, Rabbana wa ba'ath bihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika. Tadi ayatihi, sekarang ayat 3. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Ini doanya Nabi.
Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya Rob, nanti utus seorang Rasul di antara kami. Berikan kepada kami seorang Rasul, ya Allah. Hadirkan kepada kami seorang Rasul yang mampu menyampaikan ayat-ayat-Mu, yang mampu menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyucikan hati mereka, mensucikan jiwa mereka. Ini doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wajar kalau dalam kalimat salawat ada kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Allahumma kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Karunia yang Allah berikan pada umatnya Nabi, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat diturunkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikannya ayat-ayat Allah, disampaikannya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuzakihim, dibersihkan hati jiwa-jiwa mereka. Kotor Pak jiwa manusia sebelum dihadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Closing ayat ini, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Padahal mereka zaman jahiliyah dalam keadaan sesat, disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dihadirkan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disucikan jiwa mereka. Kaum mereka wanita hanya jadi pelampiasan seksual laki-laki. Mereka laki-laki bejat moralnya di zaman jahiliyah sebelum dihadirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembantaian, permusuhan, pembunuhan bahkan terjadi di zaman-zaman jahiliyah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihadirkan, maka umat manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga warisan Nabi. Kalau kita dibilang cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca Quran Pak. Bu, baca Quran biar kita ini selamat dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Allah mereka adalah orang-orang yang beruntung, ibarat sebuah perniagaan. Buka surat Al-Fatir sebelum surat Yasin tuh. Surat yang ke-35 ayat yang ke-29, 3 amalan daripada mereka orang-orang yang akan diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tegas katakan, innalladzina yatluna kitaballah wa qamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Allah tegas dalam ayat ini mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab-kitab Allah, yang membaca Al-Quranul Karim, yang mendirikan sholat, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, syirran wa alaniyatan, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, yarjuna, mereka orang-orang yang baca Quran, yang mendirikan sholat, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat perniagaan, tijaratan lan tabur, gak bakalan merugi. Jaga baca Al-Quran setiap hari, jangan ditinggalkan, karena ini adalah pedoman panduan kehidupan kita, supaya kehidupan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita akan dimatikan oleh Allah, syafaatul Quran yang akan menolong kita. Semuanya kita kira-kira bakalan mati enggak? Mati enggak? Ada yang bisa hidup kekal abadi. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa in mita fahumul khalidun. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tidak, kata Allah, aku kekalkan hidup mereka manusia. Tidak satupun orang manusia yang aku hidupkan dengan kekal abadi sebelum kamu Muhammad hadir. Apa imita fahumul khalidun? Apakah sesudah kamu mati Muhammad, adakah manusia yang bisa hidup kekal abadi? Kullu nafsin za'iqatul maut.
Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Bapak akan baru tahu kalau bilang sama Nabi cinta tapi nggak menjaga Al-Quran, nggak akan ada syafaatul Quran dalam peristiwa najah bapak nanti. Nggak akan ada syafaatul Quran kalau bapak dalam engap-engap dalam menghadapi peristiwa sakaratul maut. Baca Al-Quran, jaga peninggalan dan warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal 6 menit. Nggak pakai ketawa, nggak pakai lucu, biar yang penting-penting aja Ustaz ya. Mohon ridho. Yang ketiga, bukti kita iman sama Allah, bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, jadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Ustaz Suherman udah jelas membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ayat ini menjadi sebuah rekomendasi buat kita hari ini. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh, lagi-lagi Allah awali dengan kalimat laqad, enggak main-main. Enggak main-main, Pak. Ini artinya apa? Kalau kita ngaku beriman sama Allah, ngaku cinta kepada Nabi, jangan pernah main-main dalam kehidupan ini. Ngaku Islam, jangan kebanyakan main. Ini manusia kadang-kadang ngeyel. Berapa banyak manusia yang ngeyel tentang cerita kehidupannya? Berapa banyak manusia yang enggan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa kana al-insan aktsaru syai'in jadala wa kana al-insan aktsaru syai'in ajula. Kebanyakan manusia ngeyel, ngebanggang sama Allah, gak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen katanya masuk surga, males taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Contoh, Pak, jangan contoh presiden, jangan contoh gubernur, jangan contoh orang kaya, tapi jadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. 3 menit, saya hanya ingin mengupas sedikit, satu aja dalam rutinitas kehidupan kita sehari-hari, dicontohkan oleh Nabi, mulai dari tidur sampai kembali kita tidur, semuanya ada banyak uswah, contoh yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat contoh saja ketika kita bercermin. Adakah kita membaca doa ketika kita bercermin? Ngaku umatnya Nabi, banyak yang ninggalin. Malah muji dirinya sendiri, ganteng ya gua, cantik ya gua. Lihat cermin, baca doa, alhamdulillah, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, Engkau yang telah membaguskan kejadianku, fahsin khuluqi, maka baguskan pula akhlakku. Akhlak yang diminta, adab yang dijaga, moral kita, Pak, yang dipingin oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Kalau kita mau jadikan baginda Rasul sebagai uswatun hasanah, bercermin aja, belajar dulu bercermin. Apakah sudah pantas akhlakku, ya Allah, di kehidupan bermasyarakat? Adakah adab yang baik ketika hidup di tengah bermasyarakat? Moralku bagaimana, ya Allah? Nih contoh, seorang perempuan, nih kita aja semuanya dah, laki perempuan, kalau buka baju, bapak buka baju, Pak, telanjang bulat, ibu buka baju telanjang bulat, adakah uswatun hasanah di sana? Baca kalau mau buka baju, Bismillah, 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 dengan menyebut nama Allah. Allahu la ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Maka akan ada hijab tertutup mereka makhluk Allah yang kasat mata, jin, setan, demit, gak bakalan bisa melihat kita.
Kenapa? Uswatun hasanah. Dengan kalimat doa ini dijaga kita. Artinya apa? Ibu, ketika buka baju dengan kalimat doa, keluar rumah dibuka kerudungannya, akan ada pertanggungjawaban. Suami ibu lagi tidur, itu di dunia. Nanti ketika digelar yaumil qiyamah, ibu yang menampakkan rambutnya di hadapan mereka, orang-orang yang lewat depan rumah ibu, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadi selesai 30 menit. Kalau kurang puas ngundang lagi nanti. Izin guru, mudah-mudahan Allah ridho. Allah jadikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW menjadi sebuah cinta yang pada orientasinya jelas. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lantas kemudian kita jaga peninggalan Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah uswatun kita tetap Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan peringatan Maulid ini menjadi wasilah hadirnya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan rahmat, Allah berikan kasih sayangnya, berkah buat kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.